Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ketua kelas, bagaimana teman-temannya hadir semua? Alhamdulillah, hari ini hadir semua. Jadi anak-anakku sekalian, kita harus selalu bersyukur karena kita masih diberi kesehatan untuk hadir ke sekolah. Dan anak-anakku sekalian, kita harus tetap semangat untuk belajar. Dan jangan lupa selalu berdoa supaya kita terhindar dari virus Corona. Bagus sekali ya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Silakan pimpin ketua kelas, Nak. Teman-teman, sebelum belajar mari kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih ya. Sekarang kita lanjutkan dengan tepuk PPK dan salam PPK. Silakan dipimpin temannya, Nak, di atas. Teman-teman silahkan berdiri. Tepuk PPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkreatif, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, yes, yes, yes. Ya. Sekarang kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar
tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Ya, kita sudah belajar tentang perjuangan Raja Purnawarman. Pada hari ini kita akan lanjutkan tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran 2. ya, tentang bentuk-bentuk perjuangan Raja Purnawarman. Iya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah berdiskusi nanti, anak-anakku mampu menghubungkan simbol dengan makna Pancasila sila keempat. Yang kedua, anak-anakku mampu memberikan contoh pengamalan dari sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, anak-anakku mampu mengidentifikasi tinggi rendah nada dari teks lagu Maju Tak Gentar dengan benar. Dan yang keempat, anak-anakku mampu menyanyikan notasi lagu Maju Tak Gentar sesuai dengan tinggi rendah nada dengan benar. Ya, anak-anakku sekalian, siapa yang tahu pengertian dari pahlawan? Saya. Ya, silakan Alif. Orang yang berani Orang yang berani, iya bagus. Yang lain? membela kebenaran. Apa? Membela kebenaran. Membela kebenaran, iya bagus. Sekarang perhatikan, pahlawan itu adalah orang yang berani dan rela berkorban untuk membela kebenaran. Itulah yang disebut dengan pahlawan. Sekarang silahkan buka bukunya halaman 10. Ya, sudah semua? Sudah, Bu. Pada pertemuan yang lalu, Ibu Guru sudah menginformasikan untuk membawa kalender bekas dan pewarna. Bawa semua? Bawa, Bu. Coba kasih naik. Ya, mana pewarnanya? Ya, di sini semua, Nak. Sekarang kegiatan kita adalah mendiskusikan bersama teman kelompokmu tentang bentuk-bentuk perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Ya, silahkan kerjakan bersama teman kelompoknya, Nak. Diskusikan bersama teman kelompoknya untuk menulis bentuk-bentuk perjuangan Raja Purnawarman. Ya, boleh dibentuk seperti ini, Nak. Ya, silakan kerjakan. Bantu temannya ya. Nah, yang lain silahkan cari untuk menulis nanti isinya ini. Silahkan bantu temannya. Dan ada juga yang bertugas untuk mewarnai. Ya, kerjasama yang baik ya.
kesejahteraan rakyatnya. Nah, kelompok 3 silakan baca. Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Iya, Raja Purnawarman selalu mendahulukan kepentingan bersama. Nah, sekarang perhatikan. Jadi, bentuk-bentuk perjuangan Raja Purnawarman yaitu yang pertama membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya agar para petani tidak kekeringan. Juga membasmi perampok sehingga kerajaan Tarumanagara menjadi aman. Iya, jadi itu adalah bentuk-bentuk perjuangan Raja Purnawarman sehingga dapat disebut sebagai pahlawan. Ya, bagus sekali. Ya, setelah menuliskan tadi bentuk-bentuk perjuangan Raja Purnawarman, sekarang Ibu Guru mau tanya, apakah bentuk-bentuk perjuangan Raja Purnawarman tadi mencerminkan nilai-nilai sila Pancasila sila keempat? Iya, Bu. Ya. Siapa yang tahu bunyi Pancasila sila keempat? Saya. Ya, sekarang silakan Senobi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, bagus sekali, lancar sekali. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya, apa makna dari sila keempat Pancasila? Silakan Jaswan. Mendahulukan kepentingan bersama. Mendahulukan kepentingan bersama. Ya, bagus sekali. Yang lain? Ada lagi? Saya, Bu. Oh iya, Pika. Apa nak? Bermusyawarah. Bermusyawarah. Iya, bagus sekali. Jadi, makna dari sila Pancasila sila keempat yaitu selalu mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama dan bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Nah, sekarang Ibu Guru akan membagikan LKPD. Perhatikan ya. Ini akan saya bagikan per kelompok. Silahkan anak-anakku isi bersama teman kelompoknya. Setelah Ibu menjelaskan tadi, silakan anak-anakku isi pada lembar keduanya. Ya? Kelompok 3 mengerti? Iya, Bu. Ya. Tulis nama kelompok dan anggotanya. Jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya dan silakan tulis. Ya, ya. Tulis namanya 3 orang, 4 orang. Ini juga silakan tulis semua nama temannya. Setelah itu silahkan kerjakan pada lembar
sila keempat yaitu kepala banteng. Ya, bagus sekali. Perhatikan di atas gambarnya. Ini adalah simbol Pancasila sila keempat. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Jadi, musyawarah dalam Pancasila adalah orang-orang yang suka berdiskusi untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Sekarang Ibu Guru akan bertanya, siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan sebutkan tadi. Diskusi kelompok. Berdiskusi kelompok. Iya, bagus sekali. Kalau kelompok 2? Saya Bu. Ya, apa nak? Bergotong royong. Bergotong royong. Yang lain? Atau kelompok 3? Pemilihan ketua kelas. Ya, bagus. Ada lagi yang lain? Senopi? Pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa. Kelompok Saya 3? Bu. Iya. Apa nak? Pemilihan gubernur. Pemilihan gubernur. Iya, bagus sekali. Jadi Ibu Guru akan memperlihatkan contoh lembar surat suara untuk pemilihan gubernur. Ya, begini contohnya nak. Ini yang dipakai orang untuk pemilihan gubernur. Ya, dipilih salah satu nomornya. Nah, sekarang anakku silahkan buka bukunya halaman 12. Ya, sudah semua? Sudah Bu. Sekarang amati gambar yang ada pada bukunya halaman 12. Sudah lihat semua? Sudah Bu. Sudah Bu. Perhatikan bukunya. Pada gambar pertama, yaitu Budi marah dan membentak Amir karena secara tidak sengaja menginjak kakinya. Sekarang Ibu Guru mau bertanya, apakah Budi sudah bijak dalam menyelesaikan masalah? Belum. Iya, belum. Siapa yang bisa jelaskan mengapa belum bijak? Silakan Bu Senovi. Seharusnya Budi menyelesaikan masalah secara baik-baik, tidak dengan membentak. Iya, tidak dengan membentak. Pertanyaan selanjutnya, apakah Budi sudah mencerminkan sila keempat? Tidak Bu. Tidak ya. Apa yang terjadi jika kita menyelesaikan masalah secara tidak bijak? Siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, silakan Najaswan. Maka akan terjadi pertengkaran dan permusuhan. Ya, jadi kalau kita tidak bijak dalam menyelesaikan masalah, maka akan timbul pertengkaran atau permusuhan. Ya, begitu ya.
kepentingan bersama. Ya. Nah, apa yang akan terjadi jika Lani tetap pergi ke rumah neneknya? Siapa yang tahu? Saya tahu. Silakan Besenovi. Maka latihan tari tidak dapat dilaksanakan dan tujuan bersama tidak tercapai. Ya, jika Lani tetap pergi ke rumah neneknya, maka tujuan bersama tidak akan tercapai. Sekarang perhatikan gambar ketiga. Perhatikan semua, Putri. Ya, perhatikan gambar ketiga. Dayu sangat ingin menjadi ketua kelas. Ia menyatakan bahwa ia adalah ketua kelas. Dayu tidak mau ada musyawarah atau pemungutan suara. Sekarang perhatikan, pertanyaan Ibu adalah, apakah Dayu sudah menjunjung tinggi musyawarah? Belum. Ya, selanjutnya, apakah sikap Dayu sudah mencerminkan nilai keempat Pancasila? Belum. Lanjut, apa yang akan terjadi jika kita memutuskan segala hal tanpa musyawarah? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Besenovi lagi. Jika memutuskan masalah tanpa musyawarah, maka akan ada pihak yang dirugikan dan dapat mengakibatkan permusuhan. Iya, bagus sekali. Maka akan ada pihak yang dirugikan sehingga dapat menimbulkan Permusuhan. Anak-anakku sekalian, siapa yang bisa memberikan contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila? Saya, Bu. Iya. Mulai dulu dari Alif. Tidak memaksakan kehendak. Ya, tidak memaksakan kehendak. Kelompok 2, Pika. Menggunakan musyawarah. Mengutamakan musyawarah. Iya, bagus sekali. Kalau kelompok 3, ya, coba Wawang apa nak? Menghormati pendapat orang lain. Iya, bagus sekali. Ada lagi yang lain? Coba Fitri. Menghormati keputusan musyawarah. Iya, bagus sekali. Jadi itulah tadi contoh-contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Ya, silakan berdiri semuanya. Ya, siap ya? Oh, ini kan mulai. Majulah gentar, membela yang benar. Maju gentar, hati kedatangan. Maju gentar, mengusir penyerang. Maju gentar, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, menerjang, menerjang, terjang. Tak gentar, menerjang, menerjang, majulah, majulah, menang. Setelah kita menyanyi tadi dan mengamati teks lagu Maju Tak Gentar, silakan identifikasi tinggi rendah nada dan notasi angka lagu Maju Tak Gentar. Ya, mewakili saja dulu. Silakan Besenovi. Tinggi rendah nada pada lagu Maju Tak Gentar, yaitu termasuk tanda nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor merupakan tangga nada yang mempunyai jarak antar nadanya 1 dan 1/2 Atau setengah. Ya, setelah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar tadi, kita dapat mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, siapa anakku yang tahu nilai-nilai yang baik yang terkandung dalam teks
tak gentar? Sayur. Ya, silakan Tatang apa nak? Tidak boleh dipindah. Ya, tidak mau dipindah. Pindah. Yang lain? Siapa lagi yang lain? Ya, Nikal apa nak? Royong. Bergotong royong. Iya, bagus sekali. Masih ada yang lain? Boleh. Semangat. Semangat, iya, bagus sekali. Jadi itulah nilai-nilai yang baik yang terkandung dalam lagu Maju Tak Gentar. Jawaban dari teman-temannya tadi sudah bagus sekali ya. Jadi janganlah mau ditindas, ditekan atau dikekang. Segala hak pribadi maupun orang lain harus sama-sama diperjuangkan. Kemudian ajakan untuk gotong royong bersatu dalam mengusir para penjajah. Selanjutnya, senantiasa semangat dan jangan pernah putus arang guna meraih kemenangan dan kemerdekaan. Belalah segala sesuatu berdasarkan kebenaran. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam lagu Maju Tak Gentar. Ya, mengerti anak-anakku? Sekarang silakan anak-anakku mempresentasikan hasil LKPD-nya. Mulai dari kelompok 1. Silakan yang mewakili kelompok 1. Yang lain dengarkan ya. Setelah mendengarkan penjelasan guru, tuliskan makna dari simbol kepala banteng, yaitu sila keempat. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Musyawarah dalam Pancasila adalah orang yang berdiskusi untuk melakukan suatu keputusan. Ya, itu dari kelompok 1. Silakan Bruna. Kemudian kita lanjut persentase dari kelompok 2. Siapa yang mewakili? Ya, silakan nak. Yang lain dengarkan. Iqbal, perhatikan temannya yang membacakan persentasenya. Silakan nak. Amati gambar di bawah ini. Tuliskanlah kegiatan apa yang sedang dilakukan pada gambar. Gambar 1, anak lagi diskusi kelompok. Gambar 2, masyarakat lagi bergotong royong membersihkan lingkungan. Gambar 3, pemilihan ketua OSIS atau ketua kelas. Ya, bagus sekali. Nah, anak-anakku sekalian, materi hari ini sudah selesai. Sekarang Ibu Guru akan membagikan evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan dan tulis namanya bagian atas ya. Ya, Ibu Guru bagikan. Silakan tulis namanya, kemudian kerjakan. Silakan tulis namanya di bagian atas, kemudian baca baik-baik soalnya dan beri jawaban yang benar. Silakan tulis. Baca baik-baik soalnya ya.
pertama yaitu makna simbol Pancasila sila keempat, yaitu kepala banteng yang melambangkan hewan sosial yang suka berkumpul. Kemudian penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari antara lain yang pertama yaitu selalu mendahulukan kepentingan bersama. Yang kedua, selalu bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Bagus sekali. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam lagu Maju Tak Gentar. Yang pertama apa? Tidak mau ditindas. Ya, tidak mau ditindas. Selalu bergotong royong. Yang ketiga, selalu semangat. Itulah pelajaran kita pada hari ini. Untuk tugasnya di rumah, silahkan diskusikan bersama orang di rumah atau keluargamu tentang sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Pada pertemuan berikutnya kita akan periksa tugasnya ya. Anak-anakku sekalian, kita harus selalu menjaga kesehatan dengan memakai masker. Selalu mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Dan kalau kita berada di luar rumah atau berada di kerumunan, harus selalu menjaga jarak. Bagus sekali. Sekarang kita berdoa sebelum pulang. Silakan. Teman-teman, sebelum pulang, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, silakan rapikan mejanya dan siap-siap pulang. Ya, mulai dari kelompok 1 dulu, silakan. Silakan. Ya. Kelompok 2, silakan. Hati-hati di jalan ya. Hati-hati. Kelompok 3, silakan.